Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa ada yang masih di luar atau udah masuk semua? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Bunga Sofia Hilda Dinata, Hadir, Bu. Sundari Mutiastuti, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Mari kita buka buku paketnya untuk halaman 17. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Oke. Di situ ada sistem operasi open source. Ada yang tahu mungkin sistem operasi open source itu apa? Enggak, Bu. Mungkin udah ada yang dengar ya, kebanyakan udah yang dengar seperti Linux, Debian, Ubuntu ataupun variasi-variasi open source yang lain. Apa ada yang pernah dengar? Mungkin familiar kali ya di telinga kalian, seperti Linux, Ubuntu ataupun Unix yang lain. Oke, kita lihat ya. Sistem operasi OS adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu ataupun lembaga. Pola pikir open source lahir karena kebebasan berkarya tanpa interpretasi berpikir dan melangsungkan apa yang diinginkan dengan pengertian dan produk yang ada. Untuk jenis-jenis open source itu ada Unix, Linux, Ubuntu, dan Debian. Untuk Unix ada yang tahu mungkin pengertiannya? Linux mungkin itu satu operasi kali ya, satu operasi dalam sistem operasi open source. Ada yang paham? Ada yang tahu? Ubuntu, Debian, Linux, Unix itu kan mungkin udah sering dengar banget kali ya. Kalau misalnya kalian di pelajaran komputer itu pasti ada yang namanya Unix, Linux ataupun Ubuntu. Contohnya aja sistem operasi open source pada Linux ya. Itu ada Ubuntu dan Debian. Ubuntu adalah merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis dan didistribusikan sebagai perangkat lunak yang besar. Kalau misalnya Debian, sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programmer. Itu yang biasanya digunakan di Windows ya. Seperti aplikasi-aplikasi yang ada di Windows itu biasanya menggunakan Ubuntu, Debian, dan Linux ya. Untuk jenis-jenis perangkat open source itu ada beberapa ya, seperti Linux. Linux merupakan sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds yang telah menjadi alternatif terbaik untuk menggantikan Windows. Ada Office yang biasa digunakan untuk orang-orang kantor yang paling tepat menggantikan Microsoft Office. Ada GIMP untuk desain atau gambar, GIMP ya. Dia atau Microsoft Visio untuk membuat diagram. Mozilla Thunder itu untuk email. Mungkin kalian udah familiar sama email ya. Misalnya kita buka untuk bisa untuk membaca, menerima ataupun mengirim email itu berarti kalau misalnya dalam satunya itu namanya itu Mozilla Thunder. Ada Giant Project ya. Terus untuk kelebihan-kelebihan dari perangkat lunak open source itu banyak ya. Banyak SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua bugs atau errornya itu jarang banget ya, tidak ditemukan error. Yang ketiga ada kualitas sistem operasi yang
di aplikasi lebih terjamin. Ada source code yang di buku memudahkan untuk mempelajari semua hal dan mempermudah sistem untuk bekerja dalam perangkat. Yang keempat ada lebih aman karena lebih antivirus ya, serangannya itu jarang, virusnya itu jarang. Jadi kalau misalnya perangkat lunak open source Linux itu lebih aman dari lainnya. Terus operasi sistemnya juga lebih stabil ya, mudah digunakan. Kalau misalnya kekurangan, tidak ada perlindungan hak kita. Yang kedua ada lisensinya mahal karena tidak ada hak cipta karena lisensinya itu mahal ya. Yang ketiga ada interface tidak user atau tidak friendly ya, berarti tidak sangat-sangat tidak bersahabat. Kalau misalnya seperti virus mungkin kebanyakan untuk tidak terlalu itu banget ya. Terus ada kompatibilitas hardware itu rendah, berarti kualitas hardwarenya itu rendah. Kalau misalnya pakai Linux yang sistem operasi open source ya. Terus kalau misalnya sistem operasi open source itu Linux, Debian, Ubuntu itu biasanya digunakan pada Microsoft ya. Kalau misalnya Microsoft atau macOS merupakan operasi closed source. Berarti Windows, macOS tahu ya, yang biasa digunakan untuk HP Apple ataupun laptop MacBook itu biasanya sistem operasinya itu macOS, pakainya macOS. Jadi HP Apple misal contohnya itu sistem operasinya udah macOS bukan Android lagi ya. Di MacBook juga sama, itu sistem pakainya macOS. Kalau misalnya di PC atau laptop biasanya kan ada dua variasi antara Windows dan macOS ya. Kalau misalnya Windows biasanya kita banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu lebih mudah. Ibu yang tadi udah paham semua atau ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Sudah paham semua ya. Kalau misalnya udah paham atau udah mengerti, gak ada yang mau bertanya, Ibu kasih tugas, silakan cari jenis-jenis Ubuntu itu apa aja. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya, bisa ya? Silakan untuk kerjakan. Baik, ada yang udah? Udah? Bunga sudah? Silakan buat Bunga jenis-jenis Ubuntu-nya itu apa aja? Jenis-jenis Ubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Sudah buat Tias atau apa ada yang lain dari Ada. Bunga? Silakan kalau misalnya ada yang lain apa aja? Ubuntu Beiji, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mac, Ubuntu Server. Oke, itu jenis-jenis dari Ubuntu ya. Sekarang udah tahu kan kalau misalnya Ubuntu itu bukan cuma satu aja ya, itu juga ada fungsinya masing-masing. Seperti Ubuntu Studio, Ubuntu, Mac, Server itu ada fungsinya masing-masing. Baik, untuk pelajaran pada hari ini tentang sistem operasi open source kita akhiri dulu ya. Kita lanjutkan untuk minggu depan untuk materi selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, terima kasih sudah masuk ya. Yang penting ya, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalau bisa jangan lupa ya, sebelum Ibu keluar silakan pergi doa dulu terakhir ya. Bunga silakan. Siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Baik.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.